anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ya, Bu Guru doakan semua kalian yang ada di rumah mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Terima kasih jazakumullah khairan yang sudah siap pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Hari ini khusus Bu Guru doakan yang sudah siap dan menjawab salam dari Bu Guru. Mudah-mudahan besok nilai pasnya semuanya 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Silahkan kalian bisa buka buku paketnya, paket PAI di halaman 60 ya, di halaman 60. Kita sudah sampai pada bab 8, yaitu tentang memahami sikap kerjasama dan tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah ya membantu meringankan beban orang lain. Itu di situ ada juga kerjasama ya, makanya tolong menolong dan kerjasama. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini kita semua hanya boleh ya oleh Allah itu menolong dalam hal kebaikan. Ingat ya, tidak boleh dalam hal kejahatan kita tolong. Contoh, misalnya orang tua kita menyuruh hal-hal yang tidak baik ya, itu kita tidak boleh ngikutin, kita tidak berdosa ya, karena menolong dalam kejahatan itu berdosa. Oke. Contoh-contohnya sekarang ya. Sebelum kita masuk contoh manfaat, apa sih manfaatnya kita tolong menolong? Yang pertama adalah meringankan beban orang lain. Kemudian yang kedua, kita mempererat tali persaudaraan. Dengan kita saling menolong, maka sesama teman jadi semakin akrab ya. Kemudian mendapatkan juga pahala dari Allah, itu sudah pasti ya. Ketika kita menolong apapun itu bentuknya, maka Allah akan berikan pahala kepada kita semua. Dan orang yang suka menolong juga akan mudah mendapatkan pertolongan ya. Kalau kita sering menolong orang, pasti kalau kita dalam kesulitan ya, orang pun akan segera menolong kita gitu ya. Contoh sekarang, contoh perilakunya ya, Bu Guru akan contohkan di sini. Yang pertama adalah bentuknya bagaimana sih tolong menolong dalam lingkungan keluarga. Nah, yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Tentunya kalian merasakan ya, karena kalian sedang belajar daring, maka kalian banyak di rumah. Nah, di sini kalian bisa membantu orang tua ya, banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Contohnya menyelesaikan pekerjaan rumah ya, menyapu, mencuci piring, kemudian menjaga adik bermain. Kemudian juga ayah ya, kita bisa di rumah juga kerjaan ayah misalnya mencuci motor ya, kita bisa membantu mengambilkan air atau membuatkan teh untuk minum ya. Itu contoh yang di rumah. Kemudian tolong menolong dalam hal lingkungan di sekolah. Nah, di sekolah kalian juga bisa berbuat banyak untuk tolong menolong pada teman. Misalnya ada teman yang nggak bawa pensil, kalian bisa meminjamkannya. Tapi kalau misalnya sedang ulangan ya, kalian kamu nomor 2 belum ya? Nih aku kasih contekan lah. Ini adalah contoh tolong menolong yang tidak boleh, karena itu dalam hal kejahatan ya, tidak boleh. Jadi banyak di sekolah. Misalnya ada teman yang aduh aku kok matematikanya susah gitu. Nah, kalian bisa membantu mengajari ya, bagaimana caranya. Itu pun ya bagus sekali ya. Rajin belajar bersama teman, mungkin ada kerjasama untuk membuat diskusi dan lain sebagainya gitu ya.
Yang ketiga adalah tolong menolong dalam lingkungan masyarakat ya. Kalian pernah dengar kan ada di lingkungan kita ada kerja bakti. Nah, di sana kita berperan di masyarakat, kita juga bisa membantu. Ya walaupun aku masih kecil, Bu. Oh, bisa bantunya dengan mungkin membawakan makanan dari ibu kita untuk mereka yang kerja bakti ya, atau di depan rumah sendiri kita bisa bersih-bersih. Ada lagi membantu korban kebanjiran ya, daerah tetangga sebelah ya, atau mungkin jauh dari kita juga bisa berpartisipasi. Selain juga kita mengumpulkan dana, kita juga bisa membantu dengan tenaga kita untuk membersihkan ya sisa-sisa banjir. Apalagi sekarang banyak ya kita dengar di mana-mana sudah mulai banjir, dan mereka juga butuh bantuan kita, baik itu tenaga maupun uang ya untuk membeli makanan dan lainnya. Kemudian jika ada tetangga yang kena musibah, kita bisa menolong. Kalau tetangganya sedang keriaan, kalau bahasa Betawi itu keriaan, lagi hajatan ya, kita bisa membantu juga beres-beres atau banyaklah membantu kita memasak. Kalau ibu kita biasanya sudah langsung duluan membantu ya. Paham ya sampai di sini? Alhamdulillah. Jadi tadi yang boleh membantu, kita boleh membantu hanya dalam hal kebaikan. Tidak boleh membantu dalam hal kejahatan, walaupun yang meminta atau yang menyuruh adalah orang tua kita sendiri ya. Insya Allah kalian di rumah menjadi anak-anak yang salih salihah karena bisa banyak membantu, berperan aktif ya dalam hal ini. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Guru berikan kalian bisa melakukan dengan baik ya, sedikit demi sedikit. Oke. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.